Di hari akhirat nanti, ketika dihisap amalnya, dia melihat catatan-catatan kebaikan, dia mempertanyakan pada Allah, dia semasa dihidup di dunia pernah melakukan ibadah-ibadah, sedekah, umrah, haji, tetapi tidak termaktub dalam catatan kebaikan, tidak tertulis dalam catatan kebaikan. Maka dia mempertanyakan pada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, semasa di dunia aku pernah solat ya Rabb, semasa di dunia aku pernah bersedekah, pernah melakukan umrah, pernah melakukan haji, mana balasan untuk solatku, mana balasan untuk sedekahku, mana balasan untuk zakatku, mana balasan untuk haji dan umrahku? Maka Allah menjawab, hai manusia, engkau beribadah bukan untukku. Engkau melakukan ibadah-ibadah itu hanya mengharapkan puja-puji daripada manusia. Engkau mengharapkan pujian pencitraan yang baik dari manusia. Maka mintalah balasan itu pada orang yang engkau tuju ketika engkau sedang beribadah di dunia. Alhamdulillahi ala in'amihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila ridwani, wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidina fi sabilih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa kita doakan pada Allah. Semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, Abi Imam Syekh dan seluruh kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan jadilah dirimu sebagai hamba, yakni perhambakan dirimu. Bagi siapa engkau perhambakan? Bagi Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang sebuah keyakinan, sehingga datang sebuah kepastian, yakni kematian. Sama dengan sembahlah Tuhanmu hingga datang kematian. Kemudian pada ayat yang lain Allah juga berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama, maksud utama penciptaan jin dan manusia adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, adalah untuk beribadah kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari dua ayat ini dapatlah kita pahami bahwa maksud utama kita dihidupkan, maksud utama kita diciptakan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, adalah untuk berubudiyah kepada Allah. Itulah maksud utama daripada penciptaan. Maka layaknya seorang hamba bagi sayyidnya, layaknya seorang hamba bagi tuannya,
segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh sayyidnya, segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh tuannya, mesti dia taati, mesti dia patuhi dan dia jalani. Kalau aturan ataupun ketentuan itu berbentuk perintah, maka seorang hamba yang benar-benar hamba yang sejati, dia akan melakukan perintah itu. Kalau ketentuan-ketentuan daripada sayyidnya ataupun daripada tuannya adalah larangan, maka seorang hamba yang sejati, hamba yang benar-benar jadi hamba, dia akan meninggalkan larangan itu karena patuh terhadap sayyid atau tuannya. Kita sebagai hamba Allah, kita mengklaim diri sebagai hamba Allah, memperhambakan diri kepada Allah, maka Allah adalah Tuan sekaligus Tuhan. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah mestinya ditaati dan dipatuhi. Kalau ketentuan itu adalah perintah, lakukanlah karena engkau adalah hambanya. Kalau ketentuan atau aturan-aturan itu adalah larangan, maka tinggalkanlah karena engkau adalah hambanya, agar engkau benar-benar menjadi hamba yang benar, hamba yang sejati. Hadirin yang dirahmati Allah, memperhambakan diri adalah beribadah. Memperhambakan diri adalah berubudiyah. Maka seharusnya sepanjang waktu semua gerak-gerik dari jawarih kita, semua gerak-gerik dari anggota badan kita mestinya harus bernilai ibadah, karena tujuan utama, maksud utama kita dihidupkan adalah untuk ibadah. Maka mestinya setiap gerakan-gerakan kita harus bernilai ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika langkah kaki kita yang melangkah, kaki melangkah itu mestinya bernilai ibadah. Ketika tangan bergerak, tangan yang bergerak pun mestinya bernilai ibadah. Mata kita pergunakan untuk memandang, ketika mata memandang pun mestinya bernilai ibadah. Mata yang tidak memandang atau memejam mestinya pun bernilai ibadah. Telinga yang mendengar, apa saja yang dia dengarkan mestinya bernilai ibadah. Lisan yang bergerak, mengucapkan apa saja yang keluar daripada lisan, ketika lisan berucap, ketika lisan bergerak mestinya bernilai ibadah. Hati yang merasakan rasa apapun itu, senangkah, sedihkah, bergembira, rasa cinta, rasa rindu, berbagai macam rasa itu mestinya bernilai ibadah. Karena tujuan utama penciptaan daripada jawarih-jawarih tersebut sebagai sarana untuk ibadah. Tujuan utama penciptaan seluruh anggota badan itu adalah untuk beribadah. Mestinya diperlakukan, dipergunakan untuk ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Betapa banyak amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya pekerjaan itu adalah pekerjaan dunia, nampak-nampaknya adalah pekerjaan dunia. Ketika kita memandang dia sedang mengerjakan pekerjaan dunia, yasiru min a'malil akhirah, tetapi jadi perbuatan itu menurut pandangan Allah
sebagai amalan akhirat bihusnin niyah, disebabkan oleh bagusnya niat ketika dia bekerja, bagusnya niat ketika dia beramal. Hadirin yang dirahmati Allah, ibadah ini terbagi kepada dua, ibadah mahdah, ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, itu adalah ibadah-ibadah mahdah. Bersedekah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yang telah ditetapkan oleh Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan itu adalah ibadah mahdah. Namun ada juga pekerjaan-pekerjaan yang ghairu mahdah, bukan semata-mata ibadah. Kelihatannya pekerjaan dunia, kelihatannya adalah dia sedang bekerja mencari dunia, kelihatannya dia sedang mencari kemegahan dunia, itu kelihatan. Tetapi hatinya hanya Allah yang lebih tahu. Ketika dia bekerja mengharapkan ridha daripada Allah, ketika dia bekerja mengharapkan balasan untuk akhiratnya, ketika dia bekerja istighfafan anil masalah, supaya dia tidak menjadi pengemis, supaya dia tidak menjadi peminta-minta, karena pekerjaan peminta-minta itu adalah pekerjaan yang tercela dalam pandangan agama. Pekerjaan pengemis adalah pekerjaan yang tercela, maka dia bekerja supaya tidak menjadi pengemis. Au sa'yan ala ahli, dia bekerja supaya dapat menafkahi keluarganya, mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia bekerja untuk bersedekah, dia bekerja untuk nyaman beribadah. Itu tujuan dia bekerja, maka pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan akhirat. Pekerjaan itu akan bernilai pekerjaan ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, karenanya ketika kita beramal, baguskan niat. Ketika kita bekerja, pekerjaan apapun itu, engkau sebagai pedagang, engkau sebagai pekerja kantoran, engkau sebagai abdi negara, maka bekerjalah sesuai untuk akhiratmu. Bekerjalah untuk mengharapkan ridha Allah. Bekerjalah atas dasar perintah Allah. Itu tujuan bekerja, itu kasat yang kita niatkan ketika kita bekerja, maka pekerjaan itu bernilai ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, namun kebalikannya, ketika pekerjaan itu kita niatkan mufakhiran wa mukathiran, hanya untuk bermegah-megah, mencari harta untuk kemegahan dunia, mencari harta untuk berfoya-foya di dunia, mencari harta untuk berlomba-lomba memperbanyak kekayaan, itu tujuan mencari harta, maka pekerjaan itu tidak bernilai ibadah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian lanjutan hadis daripada Rasulullah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah wa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Dan padung nala betapa banyak amalan-amalan yang kelihatannya amalan itu amalan akhirat, nampak-nampaknya dia sedang ibadah, nampak-nampaknya dia sedang mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi yasiru min a'malid dunya, menurut pandangan Allah, secara batiniah yang dia rasakan, pekerjaan itu bernilai pekerjaan dunia, tidak menjadi pekerjaan akhirat, tidak menjadi ibadah sekalipun dia sedang beribadah. Yasiru min a'malid dunya, jadi ianya pekerjaan itu sebagai pekerjaan dunia bisu'in niyah, disebabkan oleh buruknya niat ketika dia beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, nampak di pandangan kita dia sedang solat, nampak di pandangan kita dia sedang bersedekah, nampak di pandangan kita dia sedang beribadah, melakukan ibadah haji,
melakukan ibadah umrah itu kelihatannya, tetapi Allah yang lebih mengetahui hatinya. Untuk apa dia melakukan itu semua? Kalau dia mengerjakan ibadah mufakhiran, untuk bermegah-megah, kalau dia beribadah ria'an nas, untuk memperoleh perhatian daripada manusia, agar dipuja-puji oleh manusia, maka ibadah itu tidak bernilai ibadah, tidak mendapatkan balasan daripada Allah di hari akhirat. Maka orang yang seperti ini, ibadallah, di hari akhirat nanti, ketika dihisap amalnya, dia melihat catatan-catatan kebaikan, dia mempertanyakan pada Allah, dia semasa dihidup di dunia pernah melakukan ibadah-ibadah, sedekah, umrah, haji, tetapi tidak termaktub dalam catatan kebaikan, tidak tertulis dalam catatan kebaikan. Maka dia mempertanyakan pada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, semasa di dunia aku pernah solat ya Rabb, semasa di dunia aku pernah bersedekah, pernah melakukan umrah, pernah melakukan haji, mana balasan untuk solatku, mana balasan untuk sedekahku, mana balasan untuk zakatku, mana balasan untuk haji dan umrahku? Maka Allah menjawab, hai manusia, engkau beribadah bukan untukku, engkau melakukan ibadah-ibadah itu hanya mengharapkan puja-puji daripada manusia, engkau mengharapkan pujian pencitraan yang baik dari manusia, maka mintalah balasan itu pada orang yang engkau tuju ketika engkau sedang beribadah di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, ini disebabkan oleh su'un niyah, buruknya niat, buruknya qasad, buruknya tujuan ketika dia beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka supaya seluruh detik-detik nafas kita, gerakan-gerakan badan kita bernilai ibadah, maka sekalipun kita saat bekerja tidak berzikir, tidak membaca Quran, kita ingin menjadikan pekerjaan itu bernilai ibadah, maka baguskan dulu niatnya, baguskan niat. Apalagi ketika bekerja kita menambahkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ketika bekerja kita menambahkan dengan zikir-zikir, ketika bekerja kita menambahkan dengan salawat-salawat, maka doublelah, berganda-gandalah ibadah kita. Di samping pekerjaan itu bernilai ibadah, kita menambahkan dengan zikir-zikir, dengan salawat-salawat sebagai ibadah tambahan. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam usul fiqh terdapat sebuah kaidah, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasail, perantara atau penghubung itu hukumnya seperti hukum tujuan. Perantara, penghubung, hukumnya seperti hukum tujuan. Kalau tujuannya untuk ibadah, maka perantara untuk sampai kepada tujuan itu adalah ibadah. Tujuannya adalah untuk menunaikan ibadah solat Jumat, maka mulai daripada engkau berangkat dari rumah, mempersiapkan diri, gerak-gerik langkahmu per langkah, langkah itu dinilai sebagai ibadah, karena menjadi perantara, menjadi penghubung untuk sampai ke masjid ini untuk melakukan ibadah solat Jumat. Sebagaimana Jumat itu adalah ibadah, maka gerak-gerik langkahmu dari rumah itu pun bernilai ibadah. Namun kebalikannya, ketika tujuannya adalah maksiat, maka segala perantara-perantara untuk sampai kepada maksiat itu pun bernilai maksiat. Engkau ingin berangkat ke suatu daerah untuk melakukan maksiat, untuk melakukan transaksi yang terlarang, maka mulai daripada engkau berangkat dari rumah, berangkat langkahmu itu, engkau apapun yang engkau kerjakan di perjalananmu itu akan bernilai maksiat pula, sehingga dilarang bagimu untuk merukhsah salat, meringkas salat, menjamak salat, mengqasar salat. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam halnya apapun yang kita lakukan, baguskan dulu niat,
sehingga perantara-perantara untuk sampai kepada pekerjaan itu pun akan bagus pada akhirnya. Pada akhirnya, kesimpulan yang dapat Al-Fakir sampaikan, untuk memperoleh pekerjaan itu bernilai ibadah, yang pertama mestilah baguskan dulu niat. Supaya pekerjaan kita bernilai ibadah, baguskan niat. Untuk apa engkau bekerja? Ini adalah perintah daripada Allah. Untuk apa engkau bekerja? Ini adalah perintah daripada Allah untuk menafkahi keluarga. Untuk apa engkau bekerja? Supaya mempermudahkan ibadah. Untuk apa engkau bekerja? Untuk memperoleh ridha Allah. Maka pekerjaan itu bernilai ibadah. Yang kedua, supaya pekerjaan itu bernilai ibadah, ketika engkau bekerja, datang kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan kewajiban itu, tinggalkan pekerjaan. Sedang bekerja, tiba waktu solat, tinggalkan pekerjaan, lakukanlah solat. Sedang bekerja, tiba waktunya engkau melakukan haji dan umrah, karena sudah istita'ah, maka tinggalkan pekerjaan, lakukan ibadah haji, lakukan ibadah umrah. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya pekerjaan itu bernilai ibadah, ketika engkau sedang bekerja, jangan melakukan keharaman, jangan melakukan kemaksiatan. Kalau engkau adalah seorang pedagang, jangan mengurangi timbangan. Kalau engkau adalah seorang pedagang, jangan menjual sesuatu yang sudah expired. Kalau engkau adalah seorang pedagang, tak pula makanan yang basi. Engkau meniatkan pekerjaan itu sebagai ibadah, maka engkau tidak akan berani berbuat curang ketika engkau berdagang. Engkau adalah pekerja kantoran, lakukanlah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Jangan melakukan di luar batas itu. Jangan melakukan pungutan liar di dalam kantor, supaya pekerjaanmu itu bernilai ibadah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, 3 syarat untuk menjadikan pekerjaan itu bernilai ibadah. Yang pertama, baguskan niat. Yang kedua, ketika datang kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan pekerjaan, lakukan kewajiban. Yang ketiga, ketika sedang bekerja, jangan engkau lakukan kemaksiatan, jangan lakukan keharaman. Insya Allah pekerjaanmu itu akan bernilai ibadah, sehingga perantara-perantara untuk pekerjaan, engkau berangkat dari rumah mempersiapkan diri dengan serapi mungkin. Persiapan itu pun bernilai ibadah, karena itu adalah perantara untuk sampai ke tempat kerja yang engkau qasad sebagai ibadah. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan.